Halo co-friend, soal kali ini berkaitan dengan konsep gerak melingkar beraturan ya. Seorang siswa mengayuh sepeda sehingga roda gear dapat berputar dengan kecepatan sudut atau kecepatan angular 10 rad per second. Jika jari-jari gear depan, gear belakang, dan roda belakang masing-masing 10 cm, 5 cm, dan 40 cm, berapa kecepatan angular gear belakang dan kecepatan gerak sepeda? Berarti ini informasi kecepatan ini itu milik gear bagian depan ya. Kita catat dulu misalkan itu sebagai omega 1, 10 radian per second. Jari-jari gear depan misalkan R1, 10 cm. Jari-jari gear belakang misalkan R2, 5 cm. Dan jari-jari dari roda belakang misalkan R3 ya, sama dengan 40 cm. Pertanyaannya ada 2 poin. Poin yang pertama kecepatan angular gear belakang atau omega 2. Dan yang B kecepatan gerak benda, berarti kecepatan linearnya atau V3. Karena kecepatan gerak sepeda itu mengikuti kecepatan dari roda belakang ya, bukan dari gearnya. Oke, perhatikan gambar berikut ya, ilustrasi dari soal ini. Nah, kalau kita gambarkan, ini hubungan antara gear depan, gear belakang, dan roda belakang itu tampak seperti pada gambar ini, di mana hubungan antara gear depan dengan gear belakang pada sepeda itu dia hubungannya dengan rantai atau dengan tali ya. Jadi karena gear depan dan gear belakang ini dihubungkan dengan tali, maka yang sama adalah kecepatan linearnya. Bisa kita tulis V1 ini sama dengan V2. Nah, lalu untuk hubungan antara gear belakang dengan roda belakang, ini hubungannya sepusat. Jadi artinya yang sama adalah kelajuan putarannya atau kecepatan angular. Jadi omega 2 ini sama dengan omega 3. Nah, kita mengerjakannya dari gear depan ya, karena gear depan ini datanya paling lengkap. Berarti gear bagian depan ini hubungannya dengan gear belakang. V1 sama dengan V2. Untuk rumus V-nya bisa kita ubah menjadi omega kali R ya. Jadi omega 1 kali R1 sama dengan omega 2 kali R2. Omega 1-nya 10, R1-nya 10 sama dengan omega 2 yang kita cari, dan R2-nya sudah ada 5 coret. Berarti nilai omega 2-nya 20 rad per second. Nah, ini adalah kecepatan angular gear belakang. Sekarang kita lanjut hubungan roda belakang dengan gear belakang. Ini ya. Untuk omega 2-nya sudah ada. Yang kita butuhkan V-nya. Berarti omega kita pecah jadi V per R. V3 per R3. Nah, karena ini soalnya esai, teman-teman boleh satuan akhirnya cm per S, boleh juga m per S. Jadi untuk V3-nya ini sama dengan 20 kali R3. 20 kali R3-nya 40. Jadi kecepatan gerak sepedanya adalah 800 cm per second. Atau kalau mau diubah dalam meter per second, berarti sama aja dengan 8 meter per second. Oke, sampai berjumpa pada pertanyaan berikutnya.